Arsenal gagal menggeser Liverpool dari puncak klasemen Liga Inggris setelah mereka dipermalukan West Ham United dengan skor 2-0 bermain di Stadion Emirates pada laga penutup pekan ke-19 Liga Premier pada Jumat dini hari. Arsenal lebih diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Menurunkan formasi 4-3-3, Mikel Arteta mengandalkan trio Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka di depan. Di sisi lain, West Ham United yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-0 atas Manchester United di laga sebelumnya, menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Jarrod Bowen sebagai ujung tombak. Sejak peluit pertama dibunyikan, Arsenal langsung tampil menggebrak demi meraih 3 angka. Sementara itu, West Ham United yang tampil menunggu justru berhasil membuat kejutan dengan mencetak gol pertama pada menit ke-13. Thomas Soucek berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan tarik dari Jarrod Bowen. Gol tersebut sempat menuai perdebatan karena bola dianggap telah meninggalkan lapangan sebelum Bowen melepaskan umpan ke depan gawang. Gol tersebut sempat ditinjau oleh VAR selama 3 menit 22 detik saat wasit memeriksa apakah bola sudah keluar dari permainan sebelum Jarrod Bowen mengoper bola kepada Soucek. Namun, kamera dari sisi berlawanan lapangan juga tidak membantu dan itu berarti VAR meminta wasit untuk tetap pada keputusannya di lapangan, yaitu gol. Ini menjadi kali kedua Arsenal mengalami nasib buruk gol kontroversi VAR setelah sebelumnya mereka mengalami hal serupa saat menghadapi Newcastle United. Saat itu, Arsenal kalah 1-0 atas The Magpies lewat gol sematawayang Anthony Gordon. Dimulai dari bola yang terlihat sudah keluar lapangan sebelum dikirim menjadi umpan, dan Joelinton yang kedapatan mendorong Gabriel Magalhaes sebelum gol tercipta. Namun, gol tersebut tetap disahkan oleh wasit meski telah meninjau VAR. Namun pada kesempatan itu, Joe Willock dinilai berhasil menjaga bola tetap dalam permainannya hanya beberapa inci hingga akhirnya gol Gordon tercipta. Insiden itu memicu kemarahan Mikel Arteta yang mencap para ofisial memalukan karena membiarkan gol tersebut tetap sah. Tertinggal 1-0, Arsenal tampil lebih menyerang demi mengejar ketertinggalan. Namun, sundulan Bukayo Saka pada menit ke-31 bisa diselamatkan oleh Alphonse Areola. Peluang emas kembali didapatkan oleh Saka pada menit ke-43. Namun kali ini, bola tembakannya membentur tiang gawang. Skor 1-0 untuk West Ham United bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Arsenal yang diperkuat pemain-pemain terbaiknya seperti Declan Rice hingga Martin Odegaard kembali tampil menekan pertahanan The Hammers. Namun, bukannya mencetak gol penyama kedudukan, mereka justru kembali kecolongan gol kedua tim tamu lewat aksi dari Konstantinos Mavropanos pada menit ke-55. Memanfaatkan umpan sepak pojok James Ward-Prowse, Mavropanos berhasil memenangkan duel udara dan membuat West Ham United unggul 2-0. Arsenal terus berusaha mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada. The Gunners berharap penalti atas pelanggaran Bukayo Saka pada menit ke-82. Namun, VAR memutuskan untuk tidak memberikan tendangan 12 pas atas kejadian itu. Sebaliknya, West Ham yang justru mendapatkan hadiah tendangan 12 pas di injury time. Emerson dijatuhkan Declan Rice di kotak terlarang. Beruntung, Said Ben Rahma yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Usai tendangannya bisa diblok oleh David Raya. Skor 2-0 untuk The Hammers bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun yang diraih oleh tim asuhan David Moyes. Mereka kini mengakhiri tahun 2023 dengan bertengger di posisi 6 klasemen sementara dengan 33 poin dari 19 laga. Sementara itu bagi Arsenal, kekalahan atas West Ham United tak hanya membuat mereka gagal menggeser Liverpool di puncak klasemen. Mereka juga gagal menang dalam 2 laga terakhir setelah sebelumnya The Gunners bermain imbang 1-1 melawan Liverpool. Pasukan Mikel Arteta kini tertahan di posisi 2 klasemen dengan 40 poin dan tertinggal 2 angka dari Liverpool. Kekalahan 2-0 di Emirates Stadium ternyata tidak bisa diterima begitu saja oleh Arsenal. Terlebih menyangkut gol pertama West Ham yang dianggap kontroversi. Menurut kabar dari The Sun, Arsenal langsung menerbitkan surat setelah pertandingan yang meminta PGMOL untuk menangani standar wasit. Beberapa penggemar Arsenal menganggap jika tim kebanggaan mereka kembali dirampok oleh VAR. Selain itu, pernyataan Mikel Arteta usai pertandingan juga sempat diselidiki oleh FA dan pria asal Spanyol itu bisa saja terkena larangan 2 pertandingan. Namun, ia akhirnya lolos dari hukuman setelah diketahui menggunakan kata Spanyol desgracia yang berarti kemalangan. Sementara itu,
Ketua PGMOL Howard Webb sebelumnya telah mengakui bahwa wasit membuat 2 keputusan yang salah dalam pertandingan Newcastle versus Arsenal, tetapi tidak ada hubungannya dengan kemenangan The Magpies. Penggemar Arsenal mengeluh Joelinton telah mendorong Gabriel beberapa saat setelah bola tetap dimainkan. Tetapi, Webb hanya mengatakan wasit Stuart Atwell salah dalam keputusannya untuk tidak memberi kartu merah pada Kai Havertz dan Bruno Guimaraes. Pada jeda pertandingan melawan West Ham, legenda The Gunners Thierry Henry menyerukan agar lebih banyak kamera dipasang agar dapat melihat kejadian tersebut secara menyeluruh. Itu kedua kalinya bagi kami setelah tandang ke Newcastle. Namun jika Anda ingin membantu wasit untuk mendapatkan sudut yang tepat, jika Anda ingin mengetahui bola keluar, Anda harus berada di atas bola. Kita berada di tahun 2023 dan segera masuk ke 2024 dan kita masih belum memiliki kamera yang berada di atas. Terlalu sering kita tidak tahu apakah bola sudah keluar atau tidak. Sementara itu, menanggapi gol kontroversi West Ham United, mantan wasit Liga Premier Inggris Mark Clattenburg menegaskan gol tersebut harus sah karena ofisial tidak dapat membuktikan bahwa bola tersebut keluar.